ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman mungkin agak kurang keras ya. Tes. Udah jelas, Kak? Iya, sekarang udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakumullah khairan kepada panitia yang telah menyediakan ruang untuk kita sehingga kita bisa bermajelis di sini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk panitia dan semoga semua yang hadir di sini Allah catat sebagai untuk kita semua hadirnya kita di sini sebagai amalan baik, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi langsung aja insya Allah hari ini bismillah sedikit kita akan bahas tentang ayat-ayat puasa yang emang masyhur di antara kita. Selalu kita dengar, mungkin kita pun karena saking udah sering dengernya, kita udah banyak lewatin bulan Ramadan, jadi ayat ini pun salah satu ayat yang udah pasti kita hafal di luar kepala kita. Ya, mungkin kalau kita lihat ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita insya Allah akan bahas detail ayat 183 dari surat Al-Baqarah dan sedikit tambahannya di ayat 184 dan 185. Tapi mungkin ayat 184 dan 185-nya kita nggak bahas panjang karena di ayat 184 itu kurang lebih dan 185 itu banyak ngebahas tentang fikih Ramadannya. Jadi yang kita bahas hari ini hanya makna-makna yang ada di ayat tersebut. Jadi nggak semuanya, kecuali yang 183 insya Allah bismillah kita bahas semuanya insya Allah. Nah jadi kayak tadi aku bilang kalau misalkan di ayat ini mungkin kita karena sering dengernya dan udah tahu terjemahannya, itu kayak biasa aja gitu. Coba kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari artinya, kalau misalnya kita lihat terjemahan di Al-Quran, terjemahan yang, jadi kalau terjemahan di Quran itu adalah terjemahan yang ijmali atau ya udah bukan terjemahan bahasa, bukan terjemahan yang detail dan maknawi gitu. Jadi kalau terjemahannya kan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah diwajibkan atas kaum orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini udah kayak gitu doang ya kalau kita tahu terjemahannya. Padahal kita tahu Al-Quran ini adalah kitabullah, kalamullah yang emang berbeda dari yang lainnya. Bahkan satu harokat pun bedanya harokat dari fathah ke dhammah, dari dhammah ke kasroh atau kasroh ke fathah, itu pun memiliki ada artinya. Bahkan pun sekalipun kata yang sama ketika Allah ulang dalam satu surat ataupun Allah sering banget ulang, itu pasti memiliki makna yang berbeda. Jadi nggak mungkin Allah ngulang satu kata yang sama dengan alasan yang sama gitu. Atau ya kayak misalkan kita tahu ayat Habi ayya ala rabbikum tukadziban, itu nggak mungkin Allah ulang 30 atau 31 kali lebih, itu nggak mungkin Allah ulang gitu aja tanpa ada hikmah dan maknanya, tanpa ada alasan, tanpa ada tujuannya. Jadi sekali lagi
karena bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa lain, dan apalagi sekarang Al-Quran itu dipakai dengan bahasa Arab, maka memiliki makna yang sangat-sangat berbeda. Jadi kita bahas perkataannya, insya Allah, atau ya kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha, dari kata ya ayyuha ya kita bahas insya Allah. Dan sedikit mungkin sebagai tambahan juga nanti kita bahas sedikit istilah-istilah dari bahasa Arabnya. Di kata ya ayyuha ini sebenarnya ya ayyuha ini bukan satu kata. Nah, kalau misalkan diterjemahin ya, kayak tadi aku bilang cuma wahai. Jadi kata ya ayyuha itu cuma jadi diterjemahin di Quran itu cuma jadi wahai aja. Padahal ya ayyuha itu ada 3 kata. Nah, yang pertama ada kata ya, ada ayyuha. Jadi ayyuha pun yang sedia itu nyambung. Kita biasanya yang mikir kalau misalkan dia nyambung ya udah jadi satu kata. Padahal enggak. Jadi ayyuha itu ada 2 kata, ya-nya juga udah satu kata. Berarti ada 3 kata dalam kata ya ayyuha ini. Nah, kata ya ini namanya di bahasa Arab itu istilahnya adalah harfun min hurufin nida. Maksudnya adalah kata panggil, huruf. Jadi di bahasa Arab istilahnya huruf. Hurufun nida, harfun min hurufin nida. Yang berguna, yang digunakan untuk memanggil. Nida itu kan panggilan. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia kayak apa ya? Kayak oi, wei, gitulah. Itu kalau di bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau di bahasa Indonesia ada apa aja sih? Kalau misalkan kalau di bahasa Indonesia itu panggilan itu apa ya? Paling wahai, wei gitu ya. Atau ya non formalnya paling woi woi gitu kan. Kalau formalnya ya wahai gitu kan. Nah, kalau di bahasa Arab ya kata huruf nida itu ada 8. Ada 8. Ini bisa dilihat sendiri ya. Ada wa, ada ya, ada aya, ada ai, ada ai, ada ai, ada a, ada ya, dan ada a gitu. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek gitu, ada yang dilihat sendiri. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an di sebelumnya di sini dari 8 kata ini dari 8 huruf ini yang dipakai untuk huruf nida dibagi menjadi tiga fungsi. Yang pertama ada harf nida yang dipakai untuk objek yang dekat. Objek yang dekat itu contohnya I. Contohnya itu ya A. Contohnya yang A. Terus kalau misalkan ada yang menyeru objek yang jauh. Nah, contohnya I, ayah, haya, itu contohnya objek-objek yang jauh. Sedangkan kata yang terakhir adalah fungsinya untuk sebagai bentuk kekecewaan atau kesakitan. Contohnya itu ada satu, yaitu wa. Wa gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang Arab, kalau misalkan dia lagi kecewa atau kesakitan gitu, pasti pakainya wa. Kayak misalkan dia sakit kepala, dia bilangnya wa roksah gitu. Itu contohnya di wa. Nah, sedangkan ya, di dalam Al-Quran itu huruf nida yang Allah pakai itu cuma satu, yaitu ya. Karena harfun nida, huruf nida ya itu adalah satu-satunya huruf nida panggilan yang dia itu fleksibilitasnya tinggi. Jadi fleksibel, bisa dipakai untuk menyeru yang jauh, bisa menyeru dipakai buat menyeru objek yang dekat, bisa juga dipakai untuk yang tadi bentuk kekecewaan. Nah, jadi kayak tadi aku bilang kenapa Allah itu cuman pakai huruf nida, cuma pakai ya aja dalam Al-Quran karena fleksibilitas yang dimiliki oleh huruf nida huruf ya ini. Nah, tapi sekarang kita cuma bahas yang ada di ayat ini aja ya. Jadi di ayat-ayat lain beda fungsinya. Nah, kalau di ayat ini kita bisa masukin 3 fungsi itu nyambung gitu. Maksudnya korelasi antara harfun nida dengan 3 fungsinya, dengan 2 fungsinya aja. Karena yang ini, yang bentuk kekecewaan ini nggak ada dalam ayat ini. Jadi dalam bentuk bisa objek jauhnya, objek dekatnya apa. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya harfun nida yang dia itu untuk menyuruh objek yang jauh, kan di yang dipanggil di sini kan ya ayyuhal ladzina amanu ya, wahai orang-orang yang beriman. Bukan berarti maksudnya ketika dia memiliki fungsi objek yang memiliki fungsi untuk menyuruh objek yang jauh, bukan berarti
orang-orang yang beriman itu jauh, bukan. Bukan berarti orang yang mudanya, orang yang dipanggilnya ini adalah jauh, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah fungsinya adalah eh, objek eh, objek yang jauh di sini adalah bahwa antara yang memanggil dan yang dipanggil itu sangat berbeda jauh. Kan di sini perintahnya itu dari Allah. Yang diperintahkan itu orang-orang yang beriman. Di sini menunjukkan bahwa antara yang munada, orang yang dipanggil dengan munadi, orang yang memanggil Allah, Allah dan makhluk ini, orang yang beriman ini sangat berbeda jauh, berbeda jauh. Ya Allah ya Kholik, ya kita ya makhluk. Allah ya yang menciptakan, yang kita yang diciptakan. Jadi sangat beda jauh di sini. Apa fungsinya ketika kita tahu bahwa yang memanggil dan yang dipanggil itu sangat jauh berbeda, nggak ada sama-samanya pun nggak ada gitu. Nah ini menunjukkan bahwa ketika kita tahu bahwa yang memerintahkan ini itu Allah yang menciptakan kita, yang memiliki perbedaan yang sangat jauh dari kita, itu lebih akan lebih apa ya akan lebih semangat kita untuk melakukan apa yang akan diperintahkan setelahnya. Kayak kita tahu oh kita dipanggil nih sama, anggap aja kayak kita misalnya kita dipanggil sama bos, pasti eh ketika kita diamanahin sama bos itu pasti kan seneng banget ya, berarti bos itu percaya sama kita buat kita ngelakuin sesuatu. Nah itu kita bakal senangnya luar biasa, bakal semangatnya itu luar biasa ketika kita mendapatkan panggilan dari bos kita. Berarti kan gini, kita itu misalkan baru aja diterima kerja. Tapi anggap aja kita kan kalau misalkan kerja itu biasanya kan nggak langsung di interviewnya itu nggak langsung sama bosnya kan. Pasti ada petugas, ada yang emang bagian-bagian untuk sumber daya manusianya, yang bagian untuk menerima-nerimanya, yang interviewnya dan gitu kan. Mungkin kita ketika kita di interview, ketika kita di tes itu kita nggak ketemu langsung sama bosnya, sampai ketika akhirnya kita diterima, kita masuk ke kantor, habis itu kita ketemu sama orang, tiba-tiba orang itu minta paginya, misalkan kayak paginya orang itu minta tolong ambilin saya minum dong gitu kan. Ya mungkin kita karena orang baru, ya udahlah, mungkin dia senior atau mungkin dia siapa gitu ya. Intinya kita anak baru di sini, udah ambil aja gitu kan. Akhirnya kita ngambil minum. Udah kita ambil minum, ya karena kita nggak tahu itu siapa, kita ngambil minum aja, ambil minum, ambil gelasnya, yang nggak tahu apakah gelasnya itu bersih atau enggak. Kita ambil minumnya, minum air putih tanpa ada piringnya, terus tanpa pakai nanpan, udah ngasih, udah kasih gitu-gitu aja. Tapi bayangin ketika akhirnya di sore hari kita misalnya udah dikenali nih, oh itu tuh ruang bosnya gini. Misalkan pas kita udah mulai kerja, terus ada teman-teman kita yang kenalan, habis itu dikasih tahu itu ruang bosnya loh lah, terus dia kaget, nah itu ruang bosnya ya, padahal tadi saya tuh ngambilin minum buat dia gitu. Sampai akhirnya pas sore harinya misalkan si bosnya minta ambil minum juga dan sama kita gitu, otomatis kita bakal ngebeda banget kelakuan kita sama ketika pas kita ngambilin minum di pagi hari sama sore hari kan. Akhirnya pas sore hari kita ngambil minum, pasti kita bakal cari gelas yang paling bagus. Kita bakal mungkin ketika gelasnya udah bersih, kita bakal cuci lagi. Terus akhirnya kita ngambilin minumnya bukan air putih aja, tambahin teh ataupun yang lain diambilin. Terus atau mungkin biar saya bisa mikir sendiri gulanya segimana, misalkan akhirnya gulanya sampai dipisahin, bawa nampan, mungkin kalau ada makanan sampai sekalian tambahin makanan, karena kita udah tahu kalau yang nyuruh kita itu bos gitu. Nah sekarang, nah, analoginya kayak gitu. Ketika kita tahu Allah itu yang Al-Khaliq, yang menciptakan kita itu yang nyuruh kita untuk yang manggil kita, maka akan ada tambahan semangat kita, motivasi kita. Makanya kita tahu bahwa para sahabat para sahabat ketika itu sangat antusias banget ketika ada panggilan ya ayyuhallazina amanu, itu antusias banget tanpa bertanya, tanpa bertanya, tanpa melihat perintah sebelumnya itu udah antusias aja ketika udah dapat panggilan ya ayyuhallazina amanu gitu. Jadi nah itulah kenapa jadi akhirnya para sahabat itu kita tahu antusiasme luar biasa pada sahabat yang ada dalam diri para sahabat Nabi Muhammad SAW taala anhum, ya karena mereka tahu perbedaan mereka perbedaan mereka dan Al-Khaliq. Mereka tahu yang memerintahkan semua yang ada dalam kitabullah itu adalah pencipta mereka. Nah sekarang kata ayuha itu baru kata ya. Oh belum, tadi masih yang objek jauhnya. Sekarang objek dekatnya menunjukkan bahwa
fungsi dari objek dekat ini berarti Allah, kita dekat sama Allah, dan Allah pun udah bilang udah berfirman dalam kitabnya, dalam surat Qaf, wana lamu matuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan di ayat lain Allah berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Itu menunjukkan bahwa emang Allah itu dekat dengan orang-orang yang beriman. Dan ini menunjukkan bahwa saking dekatnya ya kita harus ada, Allah pengen kita tuh ngasih perhatian lebih terhadap apa yang akan Allah sampaikan setelah kata ya ayuha ini. Itu dari fungsi objek dekatnya. Jadi kalau misalnya tadi, sedangkan fungsi yang untuk menunjukkan kekecewaan yang nggak ada di ayat ini ya. Nah terus ya ayuha ini adalah fungsinya ayuha di sini. Ayuha disebutkan 190 kali dalam Al-Quran. Nah, ayuha ini haknya itu adalah tanbih. Haknya itu adalah harfu tanbih atau peringatan. Jadi sedangkan ayunya ini adalah munada, objek yang diseru. Ya, nanti ntar ada sambungannya sama kata allazina amanu. Nah, ayuha di sini fungsinya adalah menghubungkan antara hurufun nida dan kata yang diawali dengan alif lam. Nah, jadi hurufun nida ini nanti kan kata setelahnya adalah allazina amanu. Nah, di sini nanti kita di slide berikutnya kita tahu fungsi ayuha ini lebih dalam lagi. Next, nah allazina amanu. Di sini allazina amanu. Allazina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Allazina ini isim mausul atau konjungsi. Kalau di bahasa Indonesia konjungsi, kata sambung, kata sambung. Nah, di sini ada banyak di Al-Quran ya. Di Al-Quran di bahasa Arab ada banyak, dan ini adalah bukti betapa kayanya bahasa Arab. Kalau kita kan kalau misalkan aku bilang buat yang sendiri, buat yang banyak, buat perempuan, buat laki-laki, ya udah yang aja. Kalau misalkan buat kata sambungnya ya kan, dia yang memakai tas, aku yang memakai tas, mereka yang memakai tas, itu udah pakainya yang aja. Sedangkan kalau di bahasa Arab itu dibedain. Nah, di sini ada macam-macamnya, ada allazi, ada allati. Ini jadi beda fungsinya, ada yang buat laki-laki, buat perempuan, muzakkar atau muannas, buat yang berdua, buat yang banyakan, jamak, itu beda lagi. Dan ada tambahan lagi, nggak hanya allazi, allati, tapi juga ada ula, ada juga eman, ada juga ma, ada juga za. Nah, itu beberapa macam dari isim mausul. Nah, kemudian fungsinya isim mausul ini ditaruh di sini tuh buat apa? Nah, jadi di sini ya, kata ayuha gak bisa bersanding dengan kata kerja, kata kerja atau kata jadi kan di sini ya ayyuhallazina amanu. Tadi yang ayuhanya kita sudah bahas allazina itu isim mausul, amanu itu adalah fi'il atau kata kerja atau verb kalau di bahasa Inggrisnya. Mungkin kalau misalkan pakai bahasa Inggris semuanya paham ya insyaallah istilah-istilahnya. Nah, fi'il atau kata kerja. Nah, di sini kata ayuha nggak bisa langsung disandingkan setelahnya itu kata verb atau fi'il, kata kerja. Jadi nggak bisa ya ayuha amanu, nggak bisa. Karena kata ayuha itu harus selalu setelahnya itu adalah isim yang isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Harus isim yang diawali dengan alif lam. Atau harus kata kerja, tapi kata kerjanya nggak bisa langsung aja. Nggak bisa langsung kata kerja, tapi harus ada penghubung antara kata kerja dengan ayuha itu. Jadi fungsinya allazina itu adalah menghubungkan antara kata ayuha dan amanu. Nanti kita tahu, nanti kita bahas lagi kenapa pakainya allazina amanu. Kenapa Allah pakainya allazina amanu. Nah, jadi itu fungsinya ayuha itu, setelah kata ayuha itu harus ada kata benda yang pakai alif lam atau isim mausul atau isim atau penghubung antara dia dengan kata kerjanya antar. Nah, contohnya misalkan yang langsung gak pakai kata kerja, contoh langsung ke kata benda atau isim, contohnya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Sebentar. Nah, tadi jadi contohnya misalkan langsung ke isim yang diawali dengan alif lam, contohnya adalah ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir, contohnya itu. Itu kalau misalkan diawali dengan isim setelah kata ayyuha adalah isim yang diawali dengan alif lam.
Nah, kalau ini kan enggak, jadi langsung pakai fi'il tapi yang disambungkan dengan isim mausul. Terus nah sekarang kalau gitu kalau misalkan emang bisa pakai isim yang diawali dengan alif lam, kenapa Allah nggak pakai ya ayyuhal mu'minun aja, kayak ya ayyuhal muzammil, kayak ya ayyuhal mudassir? Apa Allah pakainya kata kerja allazina amanu, kenapa nggak ya ayyuhal mu'minun langsung gitu? Nah, jadi sini sebelumnya kita harus tahu dulu makna al mu'minun itu apa, makna amanu itu apa sebenarnya. Nah, asal katanya derivasi amanu itu berasal dari kata amana. Amina, maaf, amina. Jadi pakai kasroh mimnya. Asalnya itu adalah amina. Kemudian ada penambahan kata, ada penambahan huruf hamzah di derivasi yang keduanya. Jadi ini setelah kita melewati derivasi yang banyak ya. Kalau derivasi itu apa ya? Kayak di bahasa Arab itu tasrifnya, musorofnya. Kata amina itu akhirnya ada tambahan hamzah jadi a mana. Jadi ada a mana, dan ingat setiap ada penambahan satu kata kayak kata penambahan satu huruf itu pasti ada penambahan apa ya, makna. Jadi kalau misalkan di bahasa Arab kaidahnya itu ziyadatul mabna, tak dulu ada ziyadatul makna. Bertambahnya satu mabna itu adalah apa ya? Penambahan satu huruf atau jadi perubahan kata itu akan menambahkan suatu makna gitu. A mana, kemudian dari a mana ini kan antara ada tashil jadinya a mana, karena kita berat kalau misalkan bilang a mana, akhirnya jadi a mana. Akhirnya ketika udah ditambahin, udah berubah jadi kata amanah dari kata aminah itu jadi artinya berubah jadi beriman. Dan ini amanah itu buat satu orang, kalau misalkan banyak jamak laki-laki atau untuk umum jadinya amanu. Nah, yang perlu kita tahu bahwa ketika ada derivasi suatu kata dari kata yang derivasi suatu kata itu pasti dari kata asalnya dengan kata yang akhirnya telah terderivasi itu ada korelasi, ada hubungannya. Jadi apa hubungannya antara aminah dengan amanu atau dengan amanah? Antara aman dengan beriman bisa kita apa ya? Bisa kita tadaburi bahwa berarti orang-orang yang beriman itu pasti dia akan aman. Dia akan merasakan aman dalam hatinya. Namanya wat Allah ketika Allah firmankan dalam man amana wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim wa lahum yazanun. Allah sering banget berfirman dalam setelah Allah bilangkan bahwa barang siapa yang beriman masa pasti di akhirnya itu banyak menggunakan fala khaufun alaihim, maka mereka tidak akan takut walahum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih. Mereka nggak akan sedih dengan apa yang udah lewat di hidup mereka, dan mereka nggak akan takut dengan apa yang akan terjadi ke depannya di masa depan mereka. Karena orang-orang yang beriman, ya mereka udah beriman dengan yakin, udah benar-benar menyerahkan diri mereka kepada Allah, maka mereka udah hidup tuh tenang aja gitu, aman. Nah, sekarang perbedaannya al-mu'minun dengan al-lazina amanu itu apa? Karena kalau misalkan di terjemahan sekali lagi itu sama ya pasti. Kayak misalkan contohnya kata al-mu'minun itu di surat al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sudah sukseslah, menanglah orang-orang yang sungguh menanglah orang-orang yang beriman. Sama-sama artinya adalah orang-orang yang beriman. Nah, di sini bedanya al-mu'minun itu di isim. Isim itu kata benda. Kalau misalkan al-lazina amanu itu fi'il. Amanu itu fi'il atau kata kerja. Jadi isim itu noun, kalau fi'il itu verb. Nah, sedangkan kalau kita tahu kata benda itu atau noun itu dia menunjukkan sesuatu yang konstan dan stabil. Istiqomah, jadi nggak berubah-berubah. Sedangkan kalau fi'il, ya kita tahu kayak di bahasa Inggris pun ada yang past, ada yang present gitu kan, ada yang future. Nah, di sini sama, jadi fi'il pun di bahasa Arab dia ada hubungannya dengan zaman. Ketika ada berhubungan dengan zaman, pasti ada namanya perubahan. Ada yang namanya yang lampau, fi'il madi, yang sekarang atau yang akan datang, fi'il mudhari. Jadi kata kerja itu menunjukkan sesuatu yang tidak konstan atau selalu berubah-ubah, tidak stabil. Maka di sini al-mu'minun itu adalah orang-orang yang emang imannya udah stabil, imannya udah konstan, udah istiqomah. Makanya ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, Allah sebutkannya pakai al-mu'minun.
Jadi orang-orang yang beriman itu, yang menang itu, yang sukses itu, yang akhirnya meraih kemenangan itu adalah orang-orang yang imannya udah stabil. Nah, tapi kita tahu bahwa orang-orang yang terus gimana caranya beriman kita stabil gitu. Nah, kita tahu bahwa iman yang stabil ini nggak gampang didapatkan, nggak gampang diraih, pasti butuh namanya proses. Makanya di sini kayak Allah pakai kata qad aflaha. Aflaha itu, jadi sedikit sedikit ya bahas tentang itu aflaha itu. Aflaha itu adalah dari kata falaha. Falaha itu artinya adalah proses, proses mengolah gitu, proses mengolah. Makanya sampai akhirnya petani dalam bahasa Arab itu artinya kan falah, falah gitu, pakai ada tasydidnya ya, falah. Kalau falah itu artinya kemenangan. Falah itu artinya petani. Jadi sekali lagi luar biasa bahasa Arab itu ketika akhirnya menjadikan suatu kata itu artinya ini, petani itu jadi kayak petani artinya falah, itu berarti emang kita tahu bahwa petani kan itu butuh proses untuk akhirnya sampai ke panen gitu kan. Harus ngolah dulu, harus dari bahkan dari tanahnya itu harus dibajak dulu, habis itu baru ditanam, habis itu harus benar-benar diperhatiin terus gimana, setiap harinya harus datengin terus, apakah ada yang rusak atau ada gini-gini, supaya sampai akhirnya mereka setelah proses yang panjang, akhirnya mereka dapat memanen apa yang mereka tanam gitu. Sama orang-orang yang beriman, yang iman stabil itu pun enggak dengan instan, tapi mereka udah melalui banyak hal. Dan di sini udah ada sifatnya. Sifatnya gimana sih orang-orang yang mukminun itu? Nah, di surat Al-Mu'minun ayat keduanya sampai ayat kurang lebih 10 atau 11 itu Allah udah memberikan sifat-sifat mensifati orang-orang yang mukmin itu kayak gimana. Allazina hum fi sholatihim khashi'un, dan mereka orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk ketika sholat. Allazina hum anil lagwi mu'ridun, mereka yang menjauhi hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, dan seterusnya sampai eee, terakhir di sifat tentang orang-orang yang mukminun, gitu. Jadi kenapa jadi sekarang kita tahu kenapa Allah itu, memakai kata allazina amanu. Jadi allazina amanu itu berarti orang-orang yang imannya itu belum, apa ya, imannya itu belum stabil. Makanya Allah pengen ngasih tahu nih, kalian yang kita, wahai orang-orang beriman, kalian, kamu orang yang beriman, yang emang rasa imannya itu belum stabil, ayo nih Allah itu ngasih kalian itu sarana loh. Allah itu ngasih kalian battle fight, medan perang yang kalian bisa setelah kalian lewati medan perang itu, kalian iman kalian tuh bakalan bisa naik gitu. Makanya kita tahu setelah kata allazina amanu, ya ayyuhallazina amanu itu kebanyakan ya perintah, antara perintah atau larangan ataupun ya kebanyakan perintah dan larangan. Misalkan ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah, misalkan ya ayyuhallazina amanu taqullah. Kenapa Allah itu selalu pakai kata ya panggilan itu selalu disandingkan dengan allazina amanu pakai kata kerja. Karena Allah tahu tadi kita itu iman kita itu naik dan turun. Makanya perlu ada namanya sesuatu yang bisa membuat iman kita naik. Itu apa? Makanya Allah pengen kalau kalian pengen ya iman kalian naik nih, Allah kasih momentum kalian buat kalian. Kalian yang merasa selama ini jauh sama Allah, kalian selama ini merasa malu buat deket sama Allah, nih ada bulan Ramadan, ada puasa yang bisa bikin iman kalian naik gitu. Nah, jadi inilah kenapa Allah akhirnya memakai dengan kata allazina amanu. Nah, kemudian jadi dari kata ya ayyuhallazina amanu ini kita bisa mengambil hikmah tarbiyahnya, hikmah intiqodiyahnya bahwa ini kan sebagai pembuka ya, tamhid. Sebagai tamhid atau pembuka, dan di dalam pembuka ini ada identitas diri kita, allazina amanu. Ketika ada dapat identitas, kita pun jadi di sini nggak hanya sebagai identitas diri kita aja, tapi ada syaratnya loh, bahwa orang-orang yang beriman itu yang bisa menjalankan puasanya itu hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi ketika udah dikasih identitasnya kalian nih orang-orang yang beriman. Kalau emang kalian benar beriman, terus kalian emang imannya udah benar-benar paripurna, udah sempurna, maka tenang aja. Ketika Allah kasih kalian identitas, pasti ada jaminannya. Berarti kan kita ketika datang ke suatu tempat yang membutuhkan identitas kalian, misalkan kayak kita apa ya? Kayak kita misalkan
mau pergi kemana-mana pasti kan sekarang harus ngeluarin, mau beli tiket harus apa, harus pakai identitas. Karena tuh di samping identitas itu ada jaminannya gitu, ada jaminannya. Jadi kayak aku bilang, kalau misalkan aman itu orang-orang yang beriman itu akan aman. Jadi ketika Allah sebutkan identitas kita, maka Allah ngasih jaminan ke kita. Kita yang beriman, Allah ngasih jaminannya bahwa kalian itu akan aman. Kalian akan aman ketika kalian benar-benar menjalani apa yang akan aku perintahkan setelah ini gitu. Nah makanya jadi sebagai pembuka, sebagai identitas diri kita, sebagai syarat ibadah yang akhirnya dari identitas itu ada jaminannya, dan sebagai juga motivasi untuk melaksanakan perintah. Kita kan misalkan di sini kalau misalkan yang udah punya anak ataupun punya keponakan, coba bisa bedain, pasti pernah ngeliat perbedaan anak ketika uh, kita panggil dulu dengan identitas yang baik, terus kita kasih jaminannya. Intinya ketika kita merintahin anak, bisa bedain ketika uh, misalkan langsung bilang sholat kamu gitu misalkan. Bedain ketika kita bilang nak udah azan, mau dapat pahala kan, mau dekat sama Allah kan, ayo sholat gitu. Anakku yang soleh, anakku yang baik gitu kan, ketika dikasih identitasnya dulu, kamu tuh anak yang baik loh, kamu anak yang soleh loh, terus kamu kasih jaminannya kalau kamu mau dapet pahala kan gitu dan sebagainya. Nah itu pasti dia akan lebih termotivasi untuk melaksanakan perintah. Sama pun Allah di sini, Allah berarti Allah itu yang mengerti banget sama kita, kita manusia, makanya Allah itu nggak langsung merintahin aja, tapi Allah kasih dulu tamhidnya, pembukanya dulu, Allah kasih tahu dulu, Allah panggil kita dulu dengan panggilan kasih sayangnya, panggilan indah dari yang maha indah, zat yang maha indah. Nah di sini kemudian amanu di sini karena tadi adalah syarat beribadah terutama yang puasa di sini, maka orang-orang yang beriman di sini adalah iman-imannya yang paripurna. Jadi kualitas puasa kita itu ditukar dengan kualitas iman kita itu kayak gimana. Jangankan puasanya dulu deh, kualitas kita menyambut bulan Ramadan itu tergantung gimana kita, iman kita. Jadi ketika kita bisa lihat orang ketika emang imannya itu baik, ketika menyambut Ramadan itu kayak gimana, beda-beda bahkan kan. Makanya kita lihat ada orang-orang yang berbeda ketika menyambut Ramadan, ada yang senang, ada yang biasa aja, ada yang sedih, ya mau puasa dikit lagi misalnya gitu. Itu kenapa mereka akhirnya akhirnya ada respon yang berbeda ketika ada bulan Ramadan hadir, karena imannya yang berbeda. Maka keimanan yang paripurna yang sempurna itu kayak gimana? Yaitu ketika kita bisa menyambungkan 6 simpul rukun iman. Jadi kita nggak hanya ngafal doang rukun iman, tapi kita sambungkan antara rukun iman yang satu dengan yang lainnya. Kita sempurnakan setiap titik simpulnya itu. Iman kepada Allah disempurnakan dulu. Selesai kan iman kepada Allahnya, benar-benar diperhatikan apakah kita tuh udah benar-benar beriman sama Allah atau belum sih gitu. Terus iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan seterusnya sampai akhirnya iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini ketika emang udah sempurna 6 simpul ini, maka akan menjadi sebuah keimanan yang paripurna. Nah, ketika iman itu udah paripurna, Allah nggak akan gitu aja membiarin orang-orang yang beriman itu bilang, saya beriman. Enggak. Tapi Allah akan menguji kadar keimanannya. Kayak di surat Al-Ankabut, apakah kamu mengira kamu mau mengatakan, Allah berfirman, apakah kamu mengira kamu mengatakan orang saya beriman, kami beriman, dan kalian nggak mendapatkan cobaan, kalau nggak akan pernah kalian ketika kalian mengatakan itu, kalian nggak anggap bukan berarti kalian nggak akan diuji. Pun orang-orang yang al-mu'minun yang udah imannya stabil pun akan Allah uji kadar keimanannya. Terus Allah itu ujinya kayak ujiannya itu kayak gimana? Ujian keimanan dari Allah itu kayak gimana? Ujian keimanan Allah itu adalah dengan apa yang Allah sebutkan setelah panggilan indah ini. Ya tadi aku bilang setelah kata ya yuhallazina amanu, setelah panggilan ini pasti ada perintah atau larangan. Maka ujian kadar keimanan kita itu gimana tergantung nilainya itu gimana kita merespon apa perintah Allah atau apa larangan Allah setelah panggilan ini. Misalkan ketika Allah larang ya yuhallazina amanu ijtanibu kasiron minazan inna ba'dazan misalkan gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka gitu. Itu contohnya. Terus apakah kita benar-benar menjauhi prasangka buruk gitu? Apakah kita benar-benar totalitas
kita mendapatkan panggilan, mendapatkan perintah dan larangan, kita benar-benar totalitas melaksanakannya, ataupun larangan kita benar-benar totalitas menjauhinya atau enggak. Nah, ini baru ya ayyuhallazina amanu, sepotong ayatnya. Ini kelewat ya. Ini dulu berarti. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, kata kutiba itu kata-kata ba itu sebenarnya kata-kata itu artinya memiliki arti amar. Amar itu artinya adalah perintah. Artinya adalah perintah. Kemudian atau ada juga atau artinya juga bisa jadi kodo. Kalau amaro itu perintah, kalau kodo itu adalah artinya penetapan, menetapkan. Kemudian kalau farodo, nah contohnya misalkan ya, contoh di kata kodo amaro itu contohnya adalah di surat di Allah berfirman ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Itu contoh dari makna amaro dalam kataba. Jadi sebelum kutiba jadi kataba dulu itu sebelumnya kalau kataba itu artinya adalah beberapa artinya adalah satunya ada amaro. Tadi yang ayat yang aku bacain wahai ini ketika Nabi Musa itu memerintahkan kaumnya untuk masuk ke dalam Ardul Muqaddasah, itu Baitul Maqdis. Ini wahai kaumku, maka masuklah kalian ke dalam Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan, yang suci, allati kataballahu lakum, yang Allah perintahkan kepada kalian. Ini yang artinya kata amaro. Sedangkan yang artinya kata yang artinya qadha atau menetapkan atau penetapan itu contohnya adalah di surat At-Taubah ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Bahwa katakanlah tidak akan pernah menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan, yang telah Allah tetapkan. Kemudian arti lain dari kata-kata ba adalah farodo. Farodo itu artinya mewajibkan. Mewajibkan ini, dan kata farodo ini ada 17 kali di Al-Quran. Kata-kata ba yang artinya farodo contohnya adalah yang di sini, yang di ayat ini. Kutiba alaikumus syiyam. Nanti kita bahas. Nah, kemudian kata arti lain adalah kata ja'ala. Ja'ala itu artinya menjadikan. Contohnya adalah di surat Al-Maidah, langsung ke intinya aja, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, Tuhan kami beriman, maka jadikanlah kami bersama orang-orang yang syahid bin syah. Faktubna ma'asyahidin. Nah, di situ arti kata ya. Nah, sedangkan jadi yang dimaksud di sini adalah, tapi menurut beberapa ahli tafsir bahwa ketika disebutnya itu kutiba bukan kataba ya. Tadi kan aku sebutinnya kataba ya. Kalau artinya udah jadi kutiba, udah jadi derivasi jadi kalimat pasif, itu jadinya semua Al-Qur'an semua kata kutiba yang akhirnya yang setelahnya itu disandingkan dengan perintah syariat, maka semua artinya adalah kata furido atau mewajibkan. Nah, di sini kalau misalkan emang artinya adalah furido atau diwajibkan, ini kalau artinya kan juga diwajibkan atas kalian. Kenapa Allah nggak pakai kata furido aja gitu? Kenapa Allah pakai katanya kutiba? Tadi kata aku bilang kutiba itu berasal dari kata kataba yaktubu, kemudian masdarnya jadi kitaban. Nah, jadi kalau misalkan ini derivasi katanya ya, kutiba kataba yaktubu kitaban. Nah, kitaban ini kalau misalkan kita artiin, kitaban ini memiliki 3 arti. Nah, ketiga arti yang pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah buku atau kumpulan tulisan. Yang kedua adalah buku atau kumpulan tulisan. Yang ketiga, ini satu lagi. Yang ketiga itu adalah susunan atau sistematis. Nah, jadi kalau misalkan antara farodo sama kataba itu, furido sama kutiba ini punya satu kesatuan, punya satu korelasi, punya satu kesamaan di satu arti aja, yaitu kewajiban doang kan. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa simpulin kenapa akhirnya Allah pakainya kata kutiba yang derivasi kata kitaban itu
Artinya adalah Allah, jadi gini, kalau misalnya kita artiin setelah kita tahu sampai kata kutiba ya, wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku imannya itu benar-benar paripurna, yang kalian pengen menaikkan keimanan kalian, telah diwajibkan, berarti pakai yang artinya kewajiban, atas kalian suatu ibadah, yaitu puasa, yang perintahnya itu udah Allah tulis dalam bukunya, dalam kitabnya, yang puasanya itu udah tersusun sistematis, apa-apa yang sunnah-sunnahnya itu selama berpuasa itu udah tersusun, udah jelas ajarannya kayak gimana dari awal kita sahur sampai akhirnya nanti berbuka, bahkan ditambahin lagi apa yang disunahkan ya ketika kita berpuasa dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita, kenapa akhirnya Allah pilih kata kutiba, ya karena selengkap itu loh, seijmal itu, sedetail itu Allah pengen ngasih tahu kita kalau misalkan puasa itu emang udah kewajiban, udah ada di buku, udah ada di kitabullah perintahnya, dan udah tersusun jelas sistematis apa yang diperintahkannya itu selama berpuasa. Sedangkan kalau pakai kata furido itu udah cuma artinya itu cuman arti furido itu mewajibkan. Tapi sebenarnya furido itu bisa diartikan untuk mewajibkan atau menetapkan. Nah ini kalau misalnya kita bahas fardu itu agak lebih panjang lagi ya, beberapa lebih panjang lagi intinya pembahasannya. Tapi satu misalkan contohnya adalah furido itu biasanya Allah pakai itu untuk menetapkan, pertama tadi menetapkan hukum-hukum Allah, terus juga bisa terus dipakai untuk menetapkan ibadah-ibadah yang butuh kesungguhan dan butuh ketulusan. Contohnya kayak mahar nikah Allah itu pakai di situ pakai kata farodo. Contohnya di surat Al-Baqarah banyak qad faradtum. Nah itu kata farodo. Terus contohnya haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farodo. Karena haji dan mahar itu, nikah itu membutuhkan kesungguhan dan ketulusan. Ataupun Allah juga memakai kata farodo di ibadah atau di hukum-hukum Allah yang otentitasnya itu diragukan oleh masyarakat. Contohnya adalah masalah warisan. Nah, di situ Allah memakai kata faridoh. Di sini faridotam minallah. Setelah Allah menyebutkan tentang warisan itu gimana cara bagian-bagian warisan, kemudian di akhir ayatnya Allah mengatakan faridotam minallah. Itu adalah contoh-contohnya, jadi dipakai di beberapa fungsi kata farodo itu. Jadi kita tahu hikmahnya kenapa Allah pakai kata kutiba. Kemudian alaikum ini berarti kan diwajibkan atas kamu. Maksud di sini adalah wajib hukumnya gitu. Asyam, kenapa Allah pakai kata asyam? Kenapa Allah nggak pakai kata as-saum? Jadi kalau asyam itu artinya adalah puasa yang, kalau asyam itu menahan diri dari makan dan minum. Sedangkan jadi semua kata asyam dalam Al-Quran itu hanya dipakai untuk arti yang menahan diri dari makan dan minum aja. Ya misalkan contohnya puasa yang dilakukan karena untuk menebus sebuah kesalahan. Kayak ketika Allah berfirman tentang pembunuhan, maka nali mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khoto'a, dan seterusnya sampai akhirnya tadi Allah sebutin diahnya hukumannya apa, tahrir raqabah ataupun dikasih diah kepada ahlihi. Kemudian di akhirnya Allah bilang kalau misalkan kalian nggak bisa melakukan itu, nggak bisa mengeluarkan raqabah atau budak, membebaskan budak, maka pilihan terakhirnya adalah Allah faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Maka nah di sini apa tadi tunggu melihat chat. Jadi kata asyam itu di sini berarti dia menahan, puasa yang dimaksud asyam di sini adalah ketika tidak memakan tentang pembunuhan itu, kalau nggak bisa diahnya nggak bisa, terus dendanya nggak bisa, maka terakhirnya adalah pilihannya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Contoh lain ketika kita meninggalkan suatu kewajiban, kita nggak bisa melakukan suatu kewajiban, kayak misalkan di haji itu nggak bisa hadiu, misalkan di situ di akhir tentang haji itu ntar akhirnya ada kalau nggak bisa ya berpuasa. Nah itu sama, berpuasa yang dimaksud di sini adalah kenapa kata asyam, karena yang dimaksud di sini adalah menahan diri dari makan dan minum. Sedangkan kata asam itu lebih umum.
Dan di Al-Quran itu cuma satu disebutin dalam kisahnya Maryam. Kisah Maryam yang ketika Maryam itu membawa Isa, kemudian ketemu sama kaumnya, kemudian dia bingung gimana caranya, dia bilang ke orang-orang, akhirnya kata Maryam di surat Maryam ayat 26, fakuli washrabi wa qarli aina fa imma tarina minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sauma. Artinya adalah, langsung aja artinya, sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nah, maksud saum di sini adalah Maryam itu puasa dari berbicara, jadi tidak berbicara. Jadi sekali lagi as-saum itu lebih umum, jadi bisa dipakai. Kadang kata asyam itu identiknya dengan menahan diri dari makan dan minum. Oke. Terus dari kata kutiba alaikumusiyam juga adalah kata kutiba alaikumusiyam itu kalimat pasif. Kalimat pasif dalam bahasa Arab itu majhul. Majhul itu artinya adalah fa'ilnya atau subjeknya itu dihilangkan. Subjeknya itu dihilangin gitu. Jadi asli katanya ya di setelahnya ini aslinya adalah kata Allahu alaikumusiyam, artinya aslinya. Nah, sampai akhirnya jadi kalau misalkan aktifnya itu kan Allah telah memerintahkan kalian berpuasa. Kalau misalkan pasifnya, kalau diterjemahinnya diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi dibedain, kalau misalkan aktif ada subjeknya, kalau misalkan pasif gak ada subjeknya gitu. Nah, di sini kenapa akhirnya Allah itu hikmah yang bisa kita ambil, kenapa yang bisa kita tadabburi, kenapa Allah itu sebutkan pakai kalimat pasif bukan aktif. Pertama, emang secara bahasa, kalau misalnya kita lihat bahasanya, secara bahasa ini lebih sederhana. Kalau misalnya kalimat pasif lebih sederhana, lebih hemat kata gitu lah. Nah, itu yang pertamanya. Yang kedua adalah orang-orang mukmin itu apapun perintahnya, ketika ada suatu perintah yang sifatnya adalah maslahah dan syariat, itu tanpa mereka tahu siapa yang memerintah, tanpa dituliskan siapa yang memerintahkan, mereka udah tahu bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah Khaliq, adalah Al-Khaliq, adalah pencipta mereka. Tanpa dituliskan siapa yang memerintahkannya. Pun orang-orang puasa ini sebagai ketiga adalah puasa ini emang udah memiliki manfaatnya. Udah ada manfaatnya, sekalipun puasa ini misalkan ya, anggap aja nggak disyariatkan, itu tetap aja orang tuh ada berpuasa. Puasa itu punya manfaatnya di dunia juga gitu. Buat kesehatan Anda, buat intinya di sini pun ya insya Allah teman-teman udah pada tahu lah manfaat puasa itu untuk kesehatan tuh kayak gimana. Bahkan orang-orang yang enggak, yang bukan Islam pun itu pun ada yang berpuasa gitu. Karena mereka tahu manfaat dari puasa itu apa. Nah, terus lanjutan ayatnya sebenarnya kelewat satu ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu seperti gimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan juga atas orang sebelum kamu. Nah, itu maksudnya adalah apa sih fungsinya akhirnya Allah Allah mention kata kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa nggak langsung aja ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun? Pertama adalah hikmahnya adalah ya Allah sebagai motivasi buat kita. Nah, kedua, sebagai motivasi untuk kita, garis kedua adalah menegaskan kewajiban berpuasa. Bahwa puasa ini udah wajib loh dari orang-orang sebelum kamu. Yang ketiga adalah untuk meringankan beban yang mungkin kita rasakan ketika berpuasa. Laparnya, hausnya kita gitu. Jadi Allah pengen ngasih tahu bahwa yang merasakan lapar haus itu gak hanya kalian loh. Orang-orang sebelum kalian juga ngerasain haus dan lapar. Bahkan mungkin orang-orang yang kalian itu lebih, beban yang mereka rasakan lebih daripada yang kalian rasakan sekarang. Mereka yang misalkan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berpuasa sambil berperang. Itu kan luar biasa beratnya ya. Tapi karena keimanan mereka, radhiyallahu ta'ala anhum, akhirnya mereka bisa menjalankan puasa itu. Jadi Allah pengen ngasih tahu loh,
mereka bisa kok berperang sambil berpuasa, jadi kalian harus bisa gitu. Jadi kita ketika merasakan beban, ingat kalau misalkan orang-orang sebelum kita tuh udah diajak berpuasa. Kemudian la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, la'alla itu dalam bahasa Arab arti memiliki empat arti, empat fungsi. Yang pertama untuk ta'lil, tujuan, kemudian at-tawakku, kemungkinan, kemudian at-tarji, harapan, kemudian kai, agar. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa semua kata la'alla dalam Al-Quran itu artinya kai. Itu ada. Nah, tapi di sini kita mengetahui bahwa kata la'alla di sini adalah maksudnya adalah harapan, kemungkinan, dan tujuan. Bisa kita artikan semuanya di sini. Bahwa tujuan dari puasa, kemungkinan nanti, karena di sini maksudnya harapan dari puasa itu apa, tujuannya ada puasa itu apa, adalah agar bertakwa. Nah, kenapa di sini mungkin pakai kata arti at-tawakku atau kemungkinan yang bisa kita masukin ke dalam artinya. Nah, menunjukkan bahwa gelar takwa itu belum tentu diraih oleh semua orang yang berpuasa. Tapi mungkin diraih. Nah, nggak semua bisa, belum tentu diraih, tapi mungkin diraih oleh beberapa orang. Kenapa? Karena tadi balik lagi ke yang pertama itu yuhallazina amanu, iman mereka. Jadi gimana takwanya itu gimana, ya tergantung sama iman mereka gitu. Kualitas puasanya tergantung sama iman mereka. Makanya nah tadi ya arti ala itu. Kemudian arti tatakun. Tatakun itu derivasinya dari kata wako. Wako asalnya itu kata wako. Wako itu kalau misalkan diartiin itu artinya menjaga atau menjauhkan diri atau membentengi diri. Makanya ada alwiqoyah, pencegahan. Nah, terus derivasi katanya dari kata wako, akhirnya ada tambahan alif dan ta. Jadi iutako. Wako, iutako. Terus karena ada diubah, ada perubahan hurufnya karena ada berat di sini, ya di sini namanya ada ilmunya namanya ibdal. Akhirnya diganti huruf wawunya dengan huruf ta. Akhirnya huruf ta-nya diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf ta setelahnya jadi ittaqo. Ittaqo kemudian jadi kata tattaqi untuk satu orang, tattaqun untuk banyak orang. Dan yang dipakai di sini adalah tattaqun adalah fi'il mudhari, artinya yang dipakai untuk sekarang dan akan datang. Nah, ketika satu kata kerja dalam bahasa Arab ditambahkan dengan satu huruf, itu memiliki 3 fungsi. Ada 3 fungsi yang mungkin. Yang pertama adalah ishtirak atau saling. Contohnya di dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Mereka ketika dan apabila dua golongan, dua kubu di antara orang-orang mukmin kita talu saling berperang. Nah, itu. Iktatala jadi dari kata kotala doang, jadi iktatala itu artinya saling, mereka saling bunuh-bunuh. Saling kan berarti ada dari dua pihak ya. Jadi dari dua sisi itu saling ya, yang berusaha nggak satu sisi aja. Jadi dua-duanya ngasih respon gitu. Itu namanya isyarat. Atau yang kedua adalah fungsinya adalah ittikhaz. Ittikhaz itu mengambil, maksudnya mengambil itu adalah ya dia nggak ada perubahan arti gitu. Mengambil dari asli katanya gitu, wako. Nah, terus yang ketiga itu adalah at-takhir. Maaf itu salah, bukan ro harusnya r. At-takhir adalah pilihan. Itu fungsi ketiga dari adanya penambahan huruf di kata kerja. Nah, di sini kata wako di sini sedangkan kata ittaqo di sini itu artinya dia mengambil, artinya yang fungsinya adalah ittikhaz atau mengambil, karena nggak bisa kalau misalkan nggak bisa dimasukin ke saling, nggak bisa dimasukin ke pilihan, maka paling cocok adalah kenapa akhirnya ada tambahan dari kata penambahan huruf alif dan ta adalah untuk fungsi mengambil atau ittikhaz. Berarti artinya kata tatakun itu artinya sebenarnya juga menjauhkan diri dan menjauhkan diri atau menjaga diri. Jadi padahal kalau misalkan udah diterjemahin itu ya udah artinya agar kamu bertakwa gitu kan. Padahal di sini tatakun di sini artinya kalau misalnya kita masuk ke bahasanya, etimologinya ya artinya adalah orang-orang yang menjaga agar kamu menjaga diri atau menjauhkan diri. Menjauhkan diri dari apa gitu. Dan menjauhkan diri dari segala macam larangan Allah.
segala macam yang Allah nggak suka, segala macam yang Allah benci, yang Allah murkai. Jadi apa hubungannya antara tatakun dengan kata takwa? Ya kalau takwa itu artinya adalah, kalau kita tahu ya, takwa itu adalah menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, kalau misalnya kita dalamin lagi, takwa itu intinya dari menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu artinya adalah memiliki sebuah banyaknya kumpulan kebaikan. Jadi apa hubungannya antara takwa dengan tatakun? Bahwa orang-orang yang tadi kan ini artinya jauhkan diri kan, menjaga diri. Artinya membentengi diri kan, punya tameng, punya benteng, punya perisai. Maka orang-orang yang berpuasanya benar, orang-orang yang memiliki keimanan benar, kemudian akhirnya puasanya benar, akhirnya ketika puasanya itu benar, maka dia akan membentengi dirinya sendiri, akan membuat perisai dari puasa itu dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Sehingga akhirnya bisa bayangin kan ketika orang udah menjauhkan dirinya dia dari segala macam yang Allah nggak suka, bahkan dari hal-hal yang gak bermanfaat, maka akan banyak banget kumpulan kebaikan yang bisa dia lakukan. Karena udah kayak nggak ada, kayak udah nggak ada celah lagi buat dia ngelakuin hal-hal yang buruk. Jadi celah dia udah kebaikan, 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 dan kebaikan. Atau yang disebut dengan takwa atau kumpulan kebaikan. Dan bisa juga, kenapa akhirnya Allah pakai kata fi'il mudhari? Kenapa Allah akhirnya pakai uh, mentionnya pakai takun, bukan bukan pakai fi'il madinya, lampaunya ya, karena menunjukkan bahwa puasa yang emang benar, dari hati yang benar, dari iman yang benar itu dia akan melahirkan perisai, benteng, tameng yang menjaga dirinya itu nggak hanya pas puasa doang. Jadi terus-terusan, bahkan sampai nanti setelah puasa, nanti setelah Ramadan, sampai akhirnya mungkin ketemu Ramadan yang akan datang, dia bisa membentengi dirinya, ada perisainya. Jadi kita itu terjauh dari hal-hal yang nggak Allah suka ya, sampai nanti setelah Ramadan nanti ini. Nah, di sini kita tahu bahwa jadi perisai setiap orang itu berbeda. Perisainya, bentengnya, tameng itu berbeda-beda. Jadi gimana kita mau bikin tameng kita sendiri, perisai kita sendiri, tergantung sama puasa kita. Yang mau perisainya itu terbuat dari kayak misalkan, anggap aja perisai itu kan ada, kalau misalnya ada yang terbuat dari perunggu, ada yang dari besi biasa, atau mungkin ada yang dia jadiin kayu itu sebagai perisai, ya itu tergantung pilihan kita. Gimana kita mau jadi membuat perisai kita itu semakin bagus, ya tergantung dengan puasa kita itu gimana. Jadi dari tadi yang kita bahas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita artiin lagi setelah kita tadabbur ini, wahai orang-orang yang beriman, yang mungkin kalian selama ini jauh dari Allah, yang kalian mungkin selama ini malu untuk dekat sama Allah. Kalau kalian ingin iman kalian itu stabil, kalian ingin iman kalian bertambah, maka aku kasih tahu, aku wajibkan atas kalian suatu ibadah yang dengannya kalian itu bisa menambahkan iman kalian. Ibadah yang udah Allah tulis dalam sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang sudah tersusun dan sistematis apa-apa yang Allah sunahkan, yang Allah perintahkan selama berpuasa itu. Seperti yang sudah aku diwajibkan atas kaum sebelum kalian, agar kalian bisa membentengi diri kalian, menjadikan puasa itu sebagai perisai untuk diri kalian, sehingga kalian bisa melahirkan banyaknya kebaikan. Nah, itu setelah versi panjangnya, terjemahan versi panjangnya setelah kita bahas ayat di ayat 183 ini. Nah, kemudian sebenarnya di slide ini udah habis ya. Terus kayak tadi aku bilang ada tambahan di kata di ayat 184 dan 185. Ayat 184 itu apa? Ayyaman ma'dudat. Kemudian setelah Allah sampaikan bahwa ayyaman ma'dudat, selalu sampaikan kewajiban berpuasa, kemudian Allah kasih tahu waktunya itu berapa lama. Kemudian Allah bilang ayyaman ma'dudat. Allah bilang ayam itu secara bahasa itu dari kata yaum. Kata yaum berarti apa?
Ada kata yaum itu artinya yaum itu hari, artinya hari. Yaum itu hari dan jamaknya adalah ayam. Jamaknya itu ayam pakai tasydid ya. Ayam. Sedangkan kata yaum dalam Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah dalam versi mufradnya atau satunya tunggalnya itu sebanyak 365 kali. Jadi luar biasa ya. Maksudnya dalam Al-Quran aja Allah udah sebutin bahwa hari itu ada 365 hari loh gitu, dalam kurang lebih dalam setahun. Nah itu kata yaum. Tapi ada satu kata ayam yang berarti nikmat. Itu ada di surat Ibrahim. Fadzakirhum bi ayyamillah. Itu kurang lebih. Nah kemudian ayam ma'dudat. Bayangin betapa rahmatnya Allah, betapa Allah itu sayang, betapa Allah itu ngerti sama hambanya. Allah ketika udah mewajibkan berpuasa, Allah nggak langsung bilang syahrun kamilan, Allah nggak bilang sebulan penuh, tapi Allah bilangnya ayam ma'dudat. Allah bilangnya cuma beberapa hari kok gitu. Jadi ayam ma'dudat itu dari kata ma'dudah itu artinya jadi ada kita bisa nemuin di Al-Quran itu ada yang pakai kata ayam ma'dudah pakai alif sama tak maftuhah yang terbuka tapi pakai tak marbutoh. Itu bedanya kalau tak pakai tak marbutoh sama-sama hari. Maksudnya tapi bedanya kalau ayam ma'dudah yang pakai tak marbutoh itu harinya itu dia cenderung apa ya lebih banyak dan nggak bisa terhitung gitu. Sedangkan ayam ma'dudat kalau pakai alif dan ta maftuhah itu dia waktunya itu bisa dihitung lebih sebentar gitu. Makanya Allah pengen ngasih tahu kalian tuh puasa sebentar gitu. Dan Allah tuh Allah sayang ngerti banget. Ini kan puasa itu sebenarnya udah ada sejak dulu ya. Sejak dulu tuh udah ada. Cuman ya puasanya Senin Kamis, puasanya mungkin Asyura gitu. Puasanya yang mungkin 3 hari doang sebulan gitu. Jadi ketika bayangin aja ketika saking ngertinya Allah nggak bilang langsung syahrun kamilan ya mungkin ketika kalau misalkan Allah bilang syahrun kamilan kita bakal langsung ngerasa berat. Wah dari sebulan itu biasanya cuma puasa sehari, puasa 2 hari atau 3 hari atau paling banyak kalau Senin Kamis 8 hari. Terus tiba-tiba Allah suruh puasa 1 bulan itu mesti bakal ngerasa berat banget. Makanya Allah saking taunya Allah, perhatiannya Allah, ngertinya Allah sama kita, Allah bilangnya ayam ma'dudat. Nah kemudian ayat 185-nya izinnya sedikit lagi sebentar tentang ayat 185-nya ini oke. Ayat 185-nya Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu dari kata romdun atau romdun. Jadinya romdun itu artinya adalah syiddatul har. Panasnya itu luar biasa. Panas banget. Sampai mungkin kerikil itu jadi panas banget. Saking mataharinya panas sampai kerikil pasir itu panas. Jadi kita tahu bahwa bulan Hijriah itu dinamakan itu salah satunya itu adalah karena keadaan di Arab sana. Salah satu kenapa akhirnya ada Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sampai akhirnya itu karena keadaan cuaca di sana di Arab. Salah satunya Ramadan itu karena pada saat itu keadaannya di bulan Ramadan itu lebih panas daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah itu adalah kata Ramadan. Korelasinya apa? Akhirnya Ramadan jadi bulan puasa. Kita tahu bahwa Allah bulan puasa ini adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan pahala dan ampunan. Maka setiap di hadisnya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian ada lagi man qama Ramadana. Jadi yang pertama shoma, yang kedua adalah qoma, tapi semuanya berakhir dengan adanya ampunan. Artinya Allah itu pengen banget loh ketika kita bulan Ramadan itu Allah pengen banget membakar dosa-dosa kita. Jadi kan kalau panas itu kan otomatis pembayangnya mungkin ada tanpa adanya korek atau apa, panas itu bisa akhirnya ngebakar sesuatu kan. Nah gitu, jadi Allah pengen di bulan Ramadan itu membakar semua dosa-dosa kita. Kemudian kita, kalau kita lagi panas nih ya, lagi keadaannya panas banget, pas cuacanya lagi panas, itu kan pengennya tuh kayak yang minumnya seger-seger, pengen minumnya es, pengen minumnya
intinya yang es cendol kayak es buah kayak apapun itu yang seger intinya, atau seenggaknya pengen ya Allah turunin hujan dong gitu kan, pengen banget tadinya panas ya pengen turun hujan gitu kan. Nah di sini pengen dalam keadaan Ramadan, dalam keadaan panasnya teriknya itu, dan kita Allah turunin satu hal yang lebih seger daripada es, yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi Allah tuh pengen, ketika Allah tuh nggak pengen nyegerin, yang Allah pengen segerin dulu itu adalah hati kita dulu. Kan kita tahu Al-Quran itu adalah penyejuk hati. Al-Quran itu adalah penyegernya hati. Jadi Allah pengen nyegerin hati kita dulu baru tubuh kita. Tapi kita bisa tahu ya sekarang di bulan Ramadan ini, Masya Allahnya, Allah itu mungkin hampir setiap sore ya Allah turunin hujan. Allah turunkan hujan hampir setiap sore. Allah pengen ngumpulin dua sebab dikabulkannya doa langsung. Yang pertama adalah doanya orang-orang yang berpuasa. Jadi salah satu doa yang tidak akan Allah tolak adalah doanya orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi dari awal kita puasa sampai nanti berbuka, dan puncaknya itu ketika berbuka. Bahkan jadi Allah sengaja turunin hujan itu di akhir-akhir kita mau berbuka. Itu luar biasa banget. Allah pengen ngumpulin dua sebab doa, sebab diterkabulkannya doa. Jadi jangan sampai lewat sore hari tanpa adanya doa yang kita pinta sama Allah. Nah, balik lagi ke sini, jadi Allah pengen nyegerin hati kita itu lewat Al-Quran. Betapa Al-Quran itu menunjukkan hati, betapa Al-Quran itu benar-benar bisa bikin hati kita tenang, benar-benar kita tuh sejuk banget kalau kita baca Al-Quran. Nah, di sini adalah uh, uh, jadi korelasi antara Ramadan dengan Al-Quran. Kemudian, nah di sini tadi sama ya, kata unzila itu sama kayak kata kutiba, dia pakai kata-kata pasif, sedangkan kata aktifnya adalah anzala. Nah, jadi bedanya aktif dengan pasif itu, kalau aktif itu yang jadi fokusnya, yang jadi highlightnya itu adalah subjeknya. Kayak misalkan di ayat lain, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Di sini yang subjeknya kan nggak dihilangkan ya, karena Allah pengen ngasih tahu yang bisa menurunkan ketenangan di hati orang-orang mu'min cuma Allah gitu. Yang bisa bikin hati orang tenang itu cuma Allah doang. Jadi subjeknya, Allah pengen nge-mention, nge-highlight subjeknya itu Allah. Nah kan di sini kalimat pasif itu yang jadi highlightnya adalah objeknya. Jadi kan karena di sini di kalimat pasif itu di subjeknya dihilangkan, kemudian objeknya itu jadi jadi penggantinya. Maka di sini yang pengen di-highlight dari kata pasif itu adalah kata objeknya, yaitu yang Al-Quran. Jadi kan aslinya itu adalah, kalau kalimat aktifnya itu Syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Tapi di sini Allahnya subjeknya dihapus, tapi langsung ke di mana Al-Quran itu diturunkan. Tapi oleh Allah di sini kan, di sini jadi yang Allah pengen highlight itu Al-Qurannya. Dan kita tahu bahwa nazal Al-Quran fi hadzal syahr. Al-Quran itu turun di bulan ini. Fi hadzal syahrul fadil qabla an yufradhi siyam. Jadi Al-Quran itu udah turun di bulan ini, di bulan yang Allah berkahi, bahkan sebelum diwajibkannya berpuasa. Jadi Al-Quran itu Ramadan itu adalah syahrul Quran qabla an yakuna syahrul siyam. Jadi Ramadan itu adalah bulan Al-Quran sebelum akhirnya Ramadan itu menjadi bulannya siyam. Sebentar. Nah, di sini sampai akhirnya kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Quran sebelum akhirnya menjadi bulannya puasa. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah harus menjadi trigger kita di sini adalah kita nggak hanya fokus sama puasanya aja sampai akhirnya kita lalai sama Al-Qurannya. Di puasa mah udah jelas ya, orang-orang pasti puasa, soalnya wajib hukumnya. Nah, tapi di sini Allah pengen ngasih tahu bahwa Al-Quran itu di bulan ini tuh luar biasa banget. Dan Ramadan itu menjadi sempurna, menjadi istimewa, menjadi bulan yang istimewa itu ya karena Al-Qurannya. Karena ada Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai malah di bulan Ramadan kita puasa aja, tapi Al-Qurannya terbengkalai, kita malah lupa. Dan kita tahu bahwa hadis tentang malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah di bulan Ramadan untuk belajar Al-Quran.
Di sini jadi reminder kita bahwa kita kalau misalkan masih susah untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka serius bakalan lebih susah lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan yang lainnya gitu. Nah, kemudian nah di sini hadisnya yang tadi bahwa Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Dan nah, terakhir di sini balik lagi ke ayat yang tadi, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Dan di sini Al-Qur'an itu Allah turunkan sebagai hudan, petunjuk. Jadi Al-Quran itu nggak hanya hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu bukan cuma informasi doang. Al-Quran itu bukan cuma isinya bukan informasi doang, tapi ada petunjuk. Kita analogiin kayak Maps, Google Maps. Kita nggak tahu daerahnya, terus kita pakai Google Maps. Karena orang-orang pasti ya udah cari pakai Google aja gitu kan. Sampai akhirnya kita dapat Google, kita udah mau sampai misalkan, sampai akhirnya ketika lihat Google, iya sih di sini jalannya, tapi misalkan kata Google-nya belok kanan, belok kiri dan seterusnya. Pas mobil misalkan 200 meter lagi belok kanan misalkan gitu. Tapi kita pas ngelihat di itunya live-nya itu di kenyataannya kayaknya nggak mungkin deh mobil bisa masuk sini misalkan gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh mobil bisa masuk sini, kayaknya nggak mungkin deh bisa dijalani, dilewatin kayak gitu. Sampai akhirnya kita ragu kan, karena maps itu cuma informasi doang. Maps itu cuma informasiin kita bahwa jalan sini. Bayangin kita sampai akhirnya kita masih ragu sama maps. Karena kita lihat sendiri jalannya itu nggak bisa dilewatin. Sampai akhirnya ketika kita nemu orang, kita bahkan lebih ngerasa, wah ada orang nih, nanya lah. Jadi kita nanya, Pak, kalau mau kesini kemana ya? Oh itu lewat sana deh, dan seterusnya. Sampai akhirnya lewat sana ya, dia belok kanan, di sana kita harus putar balik dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya kita lebih percaya, lebih ngerasa aman ketika kita dengerin si yang orang yang kita tanya ini. Nah Al-Quran itu kayak gitu, kayak petunjuk dan gak hanya sekedar informasi aja untuk kita. Jadi apapun yang ada di Al-Quran, apapun yang kita butuhkan, petunjuk apapun yang kita butuhkan itu ada di Al-Quran. Nah jadi di sisa Ramadan yang kurang lebih 12 hari lagi, dan sebentar lagi masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yuk sama-sama kita sama-sama perbaiki kualitas Ramadan kita, kualitas puasa kita, kualitas interaksi kita dengan Al-Quran yang mungkin udah pernah buat target dari awal Ramadan dan sampai sekarang mungkin targetnya masih terbengkalai, dilihat lagi targetnya. Yuk masih ada kok 12 hari lagi gitu. Jadi kalau kita nggak bisa mengawali dengan baik, maka kita akhiri dengan baik. Innamal a'malu bil khawatim. Selain innamal a'malu binniyat, bahwa perbuatan itu juga dari akhirnya. Dan semoga di 18 hari sebelumnya ini Allah menerima ibadah kita, puasa kita, tilawah kita, dan seterusnya. Dan semoga Allah mampukan kita untuk memberikan yang terbaik di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan inilah puncaknya kita untuk anggap aja kita kayak misalkan lagi turnamen, lagi lari gitu. Ketika udah mau dikit finish, itu kan atau kayak kuda pun ketika mau deket finish itu kan bukan malah capek ya, harusnya malah tambah semangat ketika mau dikit lagi finish nih gitu. Nah, harusnya kita kayak gitu, karena puncaknya klimaksnya adalah di sini, dimana yang Lailatul Qadar di sana, dan kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu, maka inilah hari-hari terakhir yang bisa maka berikanlah hari yang terbaik di hari-hari terakhir ini. Itu yang bisa Ana sampaikan. Jazakumullah khairan jaza. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambahkan kecintaan dan interaksi kita kepada Al-Quran. Akhirnya da'wanan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi al-hidayah wa taufik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah.
Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita mengulas kembali, mengingat kembali hakikat kita untuk berpuasa saum Ramadan ya saat ini. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Teman-teman yang mau bertanya boleh langsung raise hand aja ya, atau kolom chat juga boleh, lewat kolom chat. Di sini seperti mungkin tadi Ustazah juga sudah baca ya dari Mbak Siti ada yang bertanya. Furido konteksnya sama dengan fardu, misalnya sholat fardu apakah sama gitu. Mungkin ada satu pertanyaan bisa dijawab sama Ustazah. Iya, sama dia satu kata dari fardu sampai akhirnya jadi sholat fardu. Karena sholat fardu sholat yang wajib. Nah, jadi sholat fardu itu enggak, maksudnya bisa kita bilang sholat fardu, tapi ada istilah lain juga sholat maktubah yang diwajibkan juga sama sholat yang diwajibkan. Sholat alam. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Mungkin untuk refleksi di sini Mas Heru sudah bergabung atau dari Bang Muji. Bang Muji ingin memberikan. Bang Muji tadi udah nggak ada ya Bang Muji. Oke, di sini ada siapa lagi ya? Oh, ada pertanyaan dulu nih Ustazah. Dari Mbak Ria. Apakah kata la'alakum itu harus selalu diikuti dengan fi'il? Apakah ada bedanya jika digunakan isim setelahnya? Ya, silakan Ustazah. Allah Ta'ala besar, tapi emang kalau misalkan di Al-Quran itu banyak kan setelah kata lakum itu kata fi'il. Nah, saya juga belum nemu yang setelahnya isim sebenarnya, tapi kata la'ala itu kan juga setelahnya itu sebenarnya isimnya kayak la'alallah, kum pun itu sendiri. Jadi la'alakum itu dari kata la'ala sama kum. La'ala itu eh, katanya itu kumnya itu maksudnya ke isim. Dan memang setelahnya itu kebanyakan adalah fi'ilan. Kayak misalkan la'alallah itu suka ada dari amro gitu. Setelah kata la'ala kemudian Allah itu maksudnya, kemudian yuhdisu itu adalah fi'ilnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Laila. Kemudian kita nunggu untuk refleksinya ya, tapi ternyata banyak yang berhalangan hadir nih hari ini. Mas Heru sudah bergabung, Mas? Masih di perjalanan sepertinya. Ibu Hafni barangkali ingin memberikan refleksi. Ibu Hafni, di sini ada siapa? Atau Mbak Siti, Mbak? Iya. Teman-teman, oke, kalau misalkan di sini Mas Herunya belum bergabung juga dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sudah cukup ya sharing subuh Ramadan hari ini. Oke, baik-baik. Sebelum kita tutup sharing subuh Ramadan ini, mungkin minta lagi untuk Ustazah Laila ada closing statementnya agar apa sih inti dari diskusi kita hari ini bisa lebih dapat poinnya gitu kita. Silakan Mbak. Bismillah. Closingnya mungkin tadi kayak sebenarnya udah aku sampaikan, jadi dari setelah kita tahu ayat puasa ini, apa yang sebenarnya Allah inginkan dari puasa ini, apa yang pengen Allah mention, apa yang Allah pengen highlight dari puasa ini, maka semoga kita nggak hanya jadi abdun Ramadhani, bukan hanya jadi hambanya Ramadan, karena sesungguhnya Ramadan itu ya sementara aja, cuma 1 bulan. Sesungguhnya yang kita sembah
di Ramadan dan di luar Ramadan itu sama. Adalah zat yang sama, zat yang menciptakan kita, zat yang maha indah, itu Allah. Jadi semoga kita nggak hanya hamba Allah di Ramadan aja, semoga kita semua puasanya kita ini bisa menjadi perisai kita, sehingga kita bisa menuai banyak kebaikan di setelah Ramadan ini sampai akhirnya bertemu Ramadan lagi nanti. Ya itu aja sih, semoga kita bisa memperbaiki kualitas puasa kita di hari-hari terakhir. Itulah khairan aja. Ya, alhamdulillah, teman-teman. Semoga sekali lagi kita dapat ilmunya hari ini, kita dapat berbagi juga nanti ilmunya kepada teman-teman di sekitarnya. Jadi kita tutup saja pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, dengan istighfar dulu ya sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan dilanjut dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma. Ya, dari saya mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Terima kasih sekali lagi kepada semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Mbak.